Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia kali ini kajian rutin tetap berjalan dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Seperti ini kajiannya tetap berlanjut saja. Walaupun sebelumnya saya membahas terkait dengan fikih siam. Namun demikian ya, akan melanjutkan saja kajian himpunan putusan tarjih yang terkait dengan kitabus shalah. Kitab ataukah pembahasan ini tentu bahagian penting, ya, karena dia merupakan salah satu amalan utama dalam Ramadan. Jadi kalau kita lihat di putusan tarjih itu khususnya dalam bulan Ramadan ini ada namanya fadhailul a'mal, amalan-amalan utama. Dalam bulan Ramadan itu selain adalah puasa Ramadan, di antara amalan utama itu adalah salat. Ya, apakah itu salat fardu ataukah salat sunnah? Salat sunnah termasuk di situ ya salat tarawih, masuk juga di situ ya qiyamul lail kah atau salat tahajud, ataukah masuk salat duha. Ini banyak sekali salat fardu atau salat tatawwu yang distelahkan dengan salat tatawwu, salat sunnah. Salat ini merupakan cara ibadah atau jenis ibadah yang paling dekat dengan Allah. Nah, itu dilakukan sehari dalam 5 kali dalam sehari semalam. Akan ditambah dengan salat sunnah yang lainnya. Nah, agar ibadah kita ini bermakna, khususnya dalam Ramadan ini, keikhlasan dalam melaksanakannya dan istiqomah mengikuti cara Nabi SAW salat. Karena itu bahagian daripada ibadah. Jadi gerakan-gerakan salat itu jangan dimaknai begitu saja, tanpa ada makna. Jadi gerakan salat itu bahagian dari ibadah. Jadi kalau misalnya kita mengikuti Nabi, gerakan angkat tangannya, ya angkat tangannya adalah ibadah. Jadi tidak sebatas gerakan fisik, atau istilahkan hanya berolahraga saja. Tetapi dia adalah bahagian dari peribadatan kita, ketundukan di hadapan Allah. Sehingga gerakan-gerakan ini mesti dimaknai. Dan semua gerakan yang kita laksanakan ini, itu berpahala semua. Jadi angkat tangan, turunkan tangan, ya. Kemudian sujud. Belum lagi kalau zikir-zikirnya dapat pahala. Tapi gerakan-gerakan yang sesuai ini dengan Nabi itu adalah pahala besar. Ya, sehingga gerakannya bermakna. Ya, lalu bahasan kita ini masuk bersedekap. Ya. Tapi bisa dijadikan saya atau co-host atau ini gerakan seperti saya katakan tadi. Jadi gerakan salat ini tidak boleh diabaikan. Jadi tidak dianggap remeh atau dianggap hanya gerakan-gerakan fisik tanpa nilai. Nah, tidak, bagi kita itu suatu komitmen bahwa gerakan-gerakan salat ini adalah gerakan yang benar. Dan lalu ya ini sudah masuk bagaimana cara bertakbir. Nah, sekarang posisi bersedekap dengan meletakkan tangan di atas dada. Nah, ini mungkin sudah saya jelaskan juga ya bahwa setelah kita bertakbir kita lakukan sedekap. Jadi takbirnya tuntas lalu bersedekap. Dan caranya ini dengan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas dada.
Ini beberapa hadis Nabi SAW tentang letak tangan di atas dada. Lalu masuk ke bagian yang kelima. Jadi ya, tuntunan yang kelima di dalam kaifiat salat ini membaca doa iftitah secara sir. Doa iftitah secara sir. Iftitah itu diambil dari kata iftataha yang artinya membuka. Jadi membuka. Jadi doa iftitah doa untuk membuka ya gerakan salat ya. Yang tentu diawali sebelumnya dengan takbiratul ihram. Ya. Dalam doa ini berisi permohonan kepada Allah ya, agar diberikan kebajikan, diberikan pahala dan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Tapi kita sudah sampaikan dulu bahwa doa itu tidak sebatas meminta kepada Allah, tapi juga merupakan ungkapan dan ekspresi bahwa Allah itu maha besar. Kita ingin tampakkan dalam sikap kita bahwa Allah itu adalah maha agung. Ya, sehingga dibagi dua itu, ada doa mas'alatun dan ada doa ibadah. Ya, doa itu bagian dari mukhul ibadah. Jadi otaknya ibadah itu ada dalam doa. Maka di dalam salat hendaklah kita memaksimalkan doa ini. Karena itu bagian bahkan merupakan ya jadi inti utama dalam ibadah salat. Ada beberapa doa yang dapat diucapkan. Nah, ini akan disebutkan nanti di bawahnya ini yang membolehkan ya, membaca doa-doa di bawah ini. Ini bukan memilih, maksud saya ini bukan mentarjih, tapi ini adalah pilihan. Jadi tidak satu cara dalam berdoa. Ya sampai oh ini nomor satu saja yang dia dibaca. Tidak, ini diangkat jenis doa-doa yang boleh kita baca di dalamnya. Nah, di antaranya itu adalah yang pertama, yang masyhur, membaca Allahumma ba'id dan seterusnya. Ya, tapi perlu kita ingat dalam membaca ini harus ditadabburi, ya. Harus ditadabburi, tidak sebatas kita membaca. Kandungan makna dari ayat doa ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya, ya Allah, ya jauhkanlah ya antara diriku dan kesalahanku. Jadi kesalahan ini kita minta kepada Allah agar dijauhkan. Jadi tidak berbuat salah. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Bagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Nah, ini permohonan agar kita tidak terlalu banyak melakukan kekhilafan. Walaupun manusia ini terkadang salah. Nah, oleh karena itulah pentingnya doa di sini. Salah satu fungsinya karena manusia memang ya terkadang melakukan amal keburukan, kesalahan, kekhilafan, maka salah satu hal untuk antisipasi agar tidak berlebihan dan di dalamnya ini, maka doa ini salah satu caranya agar dominasi kebajikan lebih besar daripada keburukan itu dengan doa. Karena manusia ini diberi fitrah salimah dan fitrah. Jadi kecenderungan berbuat baik, tapi sisi lain ada kecenderungan berbuat buruk. Nah, salah satu untuk mengurangi adalah di mana kita minta kepada Allah agar dijauhkan. Allahumma nakkini minal khataayaya. Ya Allah, bersihkanlah diriku. Nakkini, artinya ini bersihkan. Minal khataaya, dari kesalahan. Kama yunakka thawbul abyad. Ya, seperti sebagaimana bersihnya pakaian putih. Minad danasi, dari kotoran. Allahumma ghsil
khataaya bimma'i wassalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah segala kesalahan dengan air, salju dan embun. Jadi doa iftitah Allahumma barik ini fokus terhadap tazkiyatun nafs, pensucian hati. Nah, ini sangat menunjang sekali dalam ibadah kita, karena ibadah kita ini akan semakin meningkat produktivitasnya kalau tazkiyah selalu kita lakukan, upaya untuk pembersihan diri. Jadi kesan ibadah itu saat kita bersih, ataukah upaya untuk mensucikan diri ada, sehingga ibadat muamalat kita itu berkesan. Baik, nah ini didasarkan dari hadis juga, ada Abu Hurairah dari Abu Hurairah, hadis Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau di sisi lain kita juga boleh membacanya riwayatnya. Jadi ini doanya langsung, tapi latar belakang hadis ini muncul. Nah, ini jadi keterangan lengkapnya itu dalam riwayat Abu Hurairah. Ya. Karena Rasulullah SAW, ini dasarnya kenapa kita baca Allahumma ba'id. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yaskutu baina takbir. Jadi cara baca iftitah ini, yaskut baina takbir wa baina qiraati iskatatan. Rasul itu diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Jadi diam sesaat. Qala ahsibuhu qala unayyatan. Lalu seorang perawi ketika mendengarkan pemberitaan ini, ya saya kira Abu Hurairah itu mengatakan sejenak, unayyatan bi abi wa ummi. Ya. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Iskatuhu baina takbir wal qiraati. Jadi saat engkau diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah, ma taqul, apa yang engkau baca ya Rasulullah. Nah, ini latar belakangnya kenapa muncul Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Jadi Nabi ketika dilihat oleh Abu Hurairah setelah bertakbir diam, Allahu Akbar. Kenapa Nabi tidak menyampaikan apa-apa? Diam saja Nabi SAW. Artinya tidak mengeluarkan kalimat-kalimat antara bacaan takbir dengan surah Al-Fatihah, yaitu sejenak. Maka Abu Hurairah pun bertanya, ya Rasulullah, saat engkau diam ini sesaat antara takbir dan bacaan, apa yang engkau baca? Nah, ini sahabat luar biasa, sangat memperhatikan gerak-gerik Nabi SAW. Bertanya, beliau menyatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya wal ghrib. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ini adalah dalil tentang doa iftitah. Inti daripada latar belakang hadis ini, munculnya doa iftitah ini adalah pertanyaan dari sahabat Abu Hurairah yang melihat Nabi SAW terdiam sesaat antara takbiratul ihram dan bacaan surah Al-Fatihah. Nah, ternyata antara takbir itu beliau membaca doa. Ini yang kita istilahkan dengan iftitah. Jadi Nabi ini tidak menyebutkan istilah-istilahnya itu. Sahabat Abu Hurairah juga. Maka ahli fikih yang memberikan istilah namanya doa iftitah, karena dilakukan di awal salat. Sama juga nanti dalam salat tarawih. Nabi kalau SAW salat, di awalnya salatnya itu dengan 2 rakaat.
Ya, maka oleh Muhammadiyah memberi nama istilah salat iftitah, salat pembuka, karena dilaksanakan di awal. Ya. Baik, tapi ada juga lafal yang lain. Jadi kita biasa itu menemukan redaksi doa iftitah dari berbeda-beda. Misalnya dalam lafal Allahumma ba'id, doa yang sama tetapi memiliki lafal yang berbeda. Ya, mana ini? Misalnya lafal ini. Allahumma ba'id baini baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya. Nah, kalau yang di atas minan khataaya. Kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghusilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Jadi perbedaannya itu ada dalam kata ya bainal masyriqi wal Allahumma naqqini minal khataaya yang di atas. Kalau yang di bawah min khataayaya ya min khataayaya. Adapun yang lainnya Allahumma gsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Allah menggusil, nah di sini min khataayaya kan? Kalau di atas khataayaya tidak ada min. Dan riwayat yang Bukhari. Kemudian yang di bawahnya ada minnya. Allahumma ghusilni bil ma'i was salji wal barad. Ya. Nanti kita harus teliti sisi perbedaannya sehingga tidak muncul pertanyaan kenapa doa iftitah berbeda. Lafalnya sama-sama Allahumma ba'id. Ya, ini merupakan lafal yang lain. Tidak mengapa, kita bisa milih lafal di atas atau lafal yang di bawah. Kenapa terjadi ini? Ya, ini dalam riwayat yang lain Muslim. Jadi kalau tadi di atas adalah Imam Al-Bukhari. Apa redaksinya? Karena Rasulullah SAW idza qaddara bis salati sakata uniyatan qabla an yaqra faqultu ya Rasulullah bi abi wa ummi anta wa ummi araita sukutaka baina takbir qira'ati ma taqul qala Allahumma ba'id baini wa baina sampai terakhir. Jadi maknanya sama latar belakangnya. Jadi biasa Nabi SAW ketika bertakbir beliau diam sejenak sebelum membaca surah Al-Fatihah. Lalu sahabat Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, saat engkau diam ini apa yang engkau baca antara takbir dan bacaan Al-Fatihah? Maka dibacalah Allahumma ba'id baina khataayaya sampai terakhir dengan lafal yang berbeda di atas. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghusilni. Nah, di sini ada ini. Kalau di atas Allahumma ghusil khataayaya. Di sini Allahumma ghusilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Ya. Ya, nanti mungkin kita bertanya, kenapa terjadi perbedaan? Ini berarti bacaan doa iftitah Allahumma ba'id adalah riwayah bil makna. Diriwayatkan secara makna. Dan itu tidak mengapa. Jadi Bukhari dan ada lafal Imam Muslim. Jadi kalau yang ada alif lamnya khataya itu Bukhari, sedangkan yang tidak alif lamnya minal khataya itu adalah Imam Muslim. Baik. Yang kedua yang boleh kita baca dalam doa iftitah itu adalah wajhatu wajhiyah. Nah, ini yang panjang. Jadi setelah Allahu Akbar kita baca wajhatu wajhiyya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Wajhatu wajhiyya. Jadi saya menghadapkan wajah lilladzi fatara yang menciptakan samawati wal ard, langit dan bumi. Jadi ini adalah doa iftitah yang saya katakan tadi, tidak meminta, tetapi mengungkapkan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha agung. Makanya diawali ini
wajadtu wajhiya, saya menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, dengan lurus, ya, hanifan musliman, tunduk, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk musyrik. Inna salati, sesungguhnya salat, wa nusuki, dan ibadahku, ya, pengorbananku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu adalah milik Allah. Jadi luar biasa sebenarnya ini doa kita ini, menampakkan dan mengungkapkan akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. La syarika li, Allah itu tidak ada sekutu. Wa bidzalika umirtu, yang demikian aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah yang pertama tunduk. Allahumma antal malik, ya Allah, engkau adalah raja. La ilaha illa anta, tiada sembahan yang berada di sini kecuali engkau. Anta rabbi wa ana abduk, saya ini adalah, engkau ini adalah Tuhanku, saya adalah hambamu. Zalamtu nafsi, saya menzalimi diriku. Wa ataraftu bidzambi, saya mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Faghfirli dzunubi jami'an, ampunilah segala dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, engkau tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Wahdini, dan tunjukilah aku, li ahsanil akhlaq, baik kepada sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniha, tidak ada yang dapat menunjukkan kepada kebaikannya itu kecuali engkau, illa anta. Wasrif anni sayyaha, ya Allah, jauhkanlah dariku ini kesalahan-kesalahan, jauhkan diriku ini dari kesalahan-kesalahan. La yasrif anni sayyaha illa anta, karena tidak ada yang mampu memalingkan dariku suatu kekhilafan ini, kesalahan ini, illa anta, kecuali engkau. Labbaika wa sa'adaik, saya penuhi panggilanmu ya Rabb, wal khairu kulluhu biyadika, biyadika, semua kebaikan itu ada di tanganmu. Wasyarru, demikian juga dengan keburukan. Wasyarru laysa ilaika, dan sungguh keburukan itu bukan dari kamu, bukan dari engkau, tapi dari manusia. Ana bika wa ilaika tabarakta, saya hanya kepadamu lah memohon keberkahan. Wa ta'alaita, dan engkau maha tinggi, engkau ini maha kuasa, maha suci, maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaika, saya mohon ampun dan bertobat kepadamu. Jadi sebenarnya doa iftitah yang pertama dan yang kedua sama-sama memiliki makna upaya untuk mensucikan diri. Jadi kalau di atas agar dibersihkan dari kesalahan, kalau di bawah diampuni dosa-dosa. Nah, bedanya ini, kalau kesalahan itu ya dosa-dosa kecil, sedangkan kalau zulub, ya istighfar zulub biasanya dosa-dosa besar juga masuk. Ya. Tapi diawali dengan ya, ungkapan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga ya, menampakkan dulu bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu yang menciptakan, tidak ada sekutu baginya. Segalanya adalah untuk Allah. Hidup kita, mati kita, semuanya karena Allah. Ini sangat dahsyat iftitah yang boleh kita baca. Ya, ini sebenarnya riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib. Allah maba'id, riwayat dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Sedangkan kalau doa wajat wajiyah itu ada di riwayat dari Abu Thalib, ya, dalam hadis Abu Dawud. Jadi kalau kita lihat dari segi kualitas hadis Allahumma ba'id itu lebih kuat, ya, karena riwayatnya Muslim. Riwayat Muslim Allahumma ba'id itu, sedangkan yang wajat itu adalah di riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Dari segi periwayatan tentu Allahumma ba'id yang lebih kuat, walaupun keduanya ini sama-sama hadis sahih, boleh diamalkan. Ini latar belakangnya kenapa muncul Allah jatuh ini.
Ini adalah dari Ali bin Abi Thalib. Yang ketika itu beliau mengatakan, "Idza qama ila sholati kabbara." Jadi Ali itu memperhatikan mengamati cara salat Nabi. Nah, ini lagi-lagi sahabat itu suka mengamati salat Nabi. Nah, jika beliau berdiri untuk salat kabbar, lalu beliau bertakbir. Nah, setelah bertakbir itu masuk takbiratul ihram, beliau berkata, "Wajadtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda minal musyrikin." Panjang ini sampai terakhir. Jadi, nah itu latar belakangnya. Riwayat ya. Nah, juga berdasarkan riwayat Abi Thalib sama-sama Imam Muslim. Nah, ternyata ini Imam Muslim juga meriwayatkan ya, selain daripada Abu Daud. Sama yaitu kisahnya jika beliau Nabi SAW bangkit melaksanakan salat, maka mengawali dulu takbir sebelum membaca surah Al-Fatihah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, boleh juga membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah itu maha besar dan segala puji baginya dengan puji yang banyak. Maha suci Allah baik pada pagi hari maupun pada siang petang hari. Nah, ini adalah bacaan doa iftitah yang paling ringkas. Dan ini hanya mengungkapkan bahwa kebesaran Allah, hanya bertakbir, memuji kepada Allah, bertasbih. Nah, ini masuk dari doa juga. Walaupun jenis doanya tidak meminta, tetapi adalah mengungkapkan bahwa Allah itu adalah maha besar. Allah itu maha sempurna dan maha suci. Nah, apakah boleh hadis seperti ayat doa itu seperti ini yang banyak dilakukan di masyarakat? Apakah sahih? Nah, kita lihat kualitasnya. Ini didasarkan dari hadis riwayat Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Dari sudah 3 sahabat. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu, ketika kami ini nusalli ma Rasulillah. Jadi Ibnu Umar menceritakan kebersamaannya, penyertaannya bersama dengan Nabi dalam salat. Ini sekali lagi sahabat punya keistimewaan, selalu mendampingi Nabi dan memperhatikan cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, idh qala rajulun, tiba-tiba ada seorang mengatakan. Jadi ini sementara salat bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba ada mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah, maka langsung Nabi mengatakan, manil qail, siapa itu yang tadi mengatakan itu, yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira kata wa kata. Siapa yang baca itu doa, membaca takbir Allahu akbar kabira sampai selesai. Qala rajulun minal qaumi. Nah, tiba-tiba ada satu orang dari sekelompok itu. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah yang mengatakan doa tadi itu. Yang mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira pada saat salat. Qala ajibtu laha futiyat laha abwabus sama. Jadi Rasulullah mengatakan, langsung Nabi mengatakan, ajibtu, saya heran, ya, saya heran. Futiyat laha abwabus sama. Jadi setelah bacaan Allah berkata dalam salat, Nabi langsung bertanya dan menyatakan, saya takjub kepada ucapan itu. Karena lantaran doa itu dibuka pintu-pintu langit. Ibnu Umar pun menyatakan, saya tidak meninggalkan mengucapkan doa itu sejak saya mendengarkan dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Jadi
Ketika Nabi mendengarkan langsung bertanya, siapa yang membaca doa itu tadi? Allahu Akbar kabira dalam salat. Saya takjub karena gara-gara itu pintu-pintu langit terbuka. Diakibatkan kekuatan bacaan lafal Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Ya, itu berarti Nabi sangat merasa takjub dengan doa ini, dengan ungkapan. Apa kata Ibnu Umar? Setelah itu, ma taraktuhunna mundu sami'tu minhunna bi Rasulullah sallallahu. Setelah saya mendengarkan bahwa Nabi mengapresiasi dan menyatakan sungguh aneh dan sangat takjub, maka saya tidak pernah meninggalkan ucapan itu dalam salat. Nah, ini namanya dalam ilmu hadis namanya hadis takrir. Jadi sahabat yang melakukan, lalu Nabi SAW mengetahui, lalu mendiamkan, lalu membenarkannya. Lalu membenarkannya. Ini disebut dengan hadisul takrir. Nah, inilah 3 doa iftitah. Jadi 2 yang biasa Nabi SAW baca, lalu yang ketiga boleh juga. Walaupun bukan Nabi yang menyatakan, tapi sahabat. Tapi setelah sahabat itu sampaikan kepada Nabi, bahwa Nabi membenarkan, maka bolehlah. Jadi sehingga doa iftitah ini Allah berkabira boleh dibaca, karena itu juga dibenarkan. Maksud saya di sini mendapat pengesahan kebenarannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Tapi yang saya ingin kasih tekanan di sini adalah sahabat Ibnu Umar ketika dinyatakan bahwa itu benar, maka dia konsisten membacanya sampai akhir kehidupannya. Nah, itu berarti kecintaan. Jadi salah satu cara mendidik yang baik ini adalah mengapresiasi kalau itu kebajikan. Jadi Nabi membenarkan perilaku sahabat yang membaca wirid ini. Lalu menyatakan, luar biasa. Dengan bacaan ini pintu-pintu langit terbuka. Seperti dahsyatnya ungkapan itu, takbir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira yang mampu membuka pintu-pintu langit. Artinya apa itu pintu-pintu langit? Terbuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pintu-pintu terbuka, Allah akan mudahkan memberikan karunia-Nya. Ya, ini kan dahsyat sekali. Ketika Allah membuka pintu-pintu langitnya, maka Allah yang Maha Pemurah akan memberikan dengan mudah ya, kepada hamba segala permohonan-permohonannya. Ya. Dan tentu bacaan ini, kalau langit terbuka, maka bukan hanya Ibnu Umar yang merasakan kebajikannya itu, tetapi juga akan dirasakan oleh yang lain dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan dinikmati oleh umat-umat yang lainnya. Maka ya berbuat baiklah kepada orang lain dengan cara ya melakukan amal kebajikan. Ya. Apakah itu sifatnya personal ataukah sifatnya sosial, ibadat mahdhah atau ibadah sosial. Karena bisa menjadi penyebab terbukaannya rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, saya kira itu karena ini sudah masuk ke pembahasan yang ke-6 tentang ta'awuz, ya, membaca. Ya, tapi saya kira cukup dulu ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya kembalikan dulu. Baik, demikian penjelasan dari Ustadz tentang di kitab salat tentang membaca doa iftitah. Selanjutnya, sekiranya ada teman-teman yang ingin bertanya, maka kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Saya, Kak. Ya, silahkan. Iya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Waalaikumsalam izin untuk warahmatullahi. tidak kan kamera Menyala. Ustadz. Ya, ya. Jadi yang ingin saya pertanyakan berarti kalau berdasarkan apa yang sudah dijelaskan tadi, berarti doa iftitah yang selama ini yang beredar di masyarakat umum, yaitu yang diawali dengan kalimat Allahu Akbar kabira, berarti ketika kita sudah melakukan perkaderan, terutama anak IMM ini, biasanya kan kalau kita perkaderan, kita meminta peserta untuk menghafalkan doa Allahumma ba'id bain yang doa iftitah pertama itu. Berarti kira-kira kalau dalam proses perkaderan DAD tidak masalah tidak kalau menghafal doa iftitah Allahumma ba'id. Kalau dia cuma menghafal doa iftitah ketiga. Karena diperbolehkan. Terima kasih. Demikian. Masih ada yang lain? Iya, Kak. Cukup. Ya, silahkan. Atau langsung dijawab, Ustadz? Pertanyaan Saya juga, pertama Kak. tadi. Oh iya, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya mau menanyakan tentang sholat, tapi mungkin bukan terkhusus ke bacaan iftitah, lebih ke yang mana yang lebih utama tentang rukhsah ini Ustadz. Misalnya kita sedang safar dari Goa ke keluar daerah, kemudian tinggal selama beberapa hari dalam sholat untuk menjamak atau mengqasar dalam bulan Ramadan, mana yang lebih utama melaksanakan rukhsah itu, misalnya menjamak qasar sholat, tapi tetap melaksanakan ibadah sunnah lainnya, misalnya tetap tarawih, tetap qiyamul lail, atau melaksanakan sholat seperti biasa tanpa mengamalkan rukhsah. Karena saya pernah membaca Ustadz, katanya kalau ada orang yang diberi rukhsah kemudian dia tidak mengambil rukhsah itu, maka dia termasuk orang yang sombong. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Demikian Ustadz pertanyaannya. Ya, baik. Baik, akan dijawab Ustadz. Ya, yang pertama ya, jadi ini adalah 3 macam jenis doa iftitah yang diangkat oleh majelis tarjih. Jadi ketiga ini maksudnya adalah boleh kita melaksanakan atau membaca dari ketiga itu. Tapi dalam pengkaderan ini ya ada yang menjadi penekanan-penekanan. Sehingga ada hafalan wajib. Ada hafalan wajib. Hafalan wajib itu ya salah satu dari ketiga itu. Dan boleh diseragamkan, kalau bisa bagus, supaya terarah pengkaderan itu ada satu yang menjadi utama. Dan ada doa utama. Namun disampaikan juga ada jenis doa yang lain. Di antaranya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena ini masuk dalam pengkaderan ataukah pembelajaran, maka mesti yang dihafalkan, yang diwajibkan duduk. Ini proses. Jadi tidak diberi pilihan justru. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya silahkan dipilih. Nah, diberi penjelasan. Oh, boleh kalian baca ini. Allahumma ba'id baini wa bain khataya. Boleh dibaca Allahumma wajhatu wajhi juga. Boleh dibaca wajhatu wajhi. Dan bisa dibaca Allahumma kabira. Jadi supaya tertuntun mereka ini. Yang pertama, kemudian kedua diberi pilihan. Sehingga kalau ada doa-doa itu yang dihafal, ya, tapi harus menghafalkan yang menjadi dasar. Jadi dasar. Jadi jangan dibiarkan satu saja. Dalam ini kalau dalam tahap pengkaderan harus ada yang dihafal, tidak memilih. Nah, kemudian lainnya diperkenalkan. Nah, ini dia. Ya, karena dalam tahap pelaksanaannya baiknya itu dilaksanakan semuanya, dibaca semuanya. Tapi jangan dibaca satu kali, kayak kayak orang di belakang. Apalagi kalau jadi imam, dibaca itu 3, lari jamaahnya di belakang. Jadi ketika assalamualaikum tidak ada yang orang di belakangnya. Ya, terlalu panjang. Nah, kalau doa, misalnya salat sendiri, ya baca sekali-kali itu, 1 kah 2 kali kah.
wajahiyya alladzi fatara samawati, itu bagus sekali sebenarnya, mengungkapkan kebesaran Allah di hadapan dalam salat itu. Allah Maha Besar. Kita ungkapkan. Itu bagus. Karena mengawali doa itu dengan mengagungkan Allah. Ya, mengawali doa dengan mengangkat. Walaupun memang agak panjang memang. Jadi untuk bisa mengamalkan hadis ini, bagusnya diamalkan semuanya. Tapi secara terpisah. Sekali mungkin dibaca membaik. Sekali-kali juga baca itu wajah tuh. Dan boleh juga, nah, tapi kayaknya kalau di mana disuruh pilih, mana yang diambil. Pasti Nabi dan terakhir model. Karena kenapa? Kan cepat selesai orang. Ini cocok dibaca pada saat salat tarawih. Ya. Karena di mana salat tarawih itu terlalu dipercepat, ya, bacaannya. Kemudian sisi lain banyak jumlah rakaatnya. Bakal dibaca wajah itu panjang sekali. Ya, kalau bait ya tengah-tengahnya. Itu yang pertama. Jadi kalau pengkaderan mesti harus ada yang menjadi bacaan utama. Kalau yang lain bisa dipilih. Jadi kalau ada yang menghafal Allahu Akbar kabir, yang lain harus tetap disuruh hafal. Kan ada yang. Tapi dikenalkan nantinya mana yang boleh. Terus yang kedua tentang rukhsah, ya. Kalau dipahami bahwa rukhsah itu keringanan. Ya. Rukhsah karena namanya keringanan, diberi pilihan. Laisa alaikum junahun an taqsuru minas salati idza darabtum fil ardi, laisa alaikum junahun an taqsimu minas salat. Jika kamu melakukan perjalanan, maka tidak mengapa kamu mengkasar salatmu. Mengkasar salat. Dalam beragama ini, ya, itu digunakan pendekatan irfani. Jadi selain bayani, yang kedua adalah burhani dan irfani. Pendekatan teks-teks ayat, teks-teks hadis Nabi itu bayani. Ada juga pendekatan irfani, pendekatan hati nurani, kepekaan hati dan kepekaan sosial. Jadi jikalau di dalam perjalanan ini kita sendiri ini, ya bagusnya itu dikasar berjamaah. Tapi kalau sampai di tujuan, di mana kita melakukan misalnya ada salat taraweh, dia mau ceramah, ya saya biasanya itu tidak menjamak karena ya ada sisi irfaninya, sosial, kan tidak enak itu, tidak bagus setelah salat langsung pulang, habis ceramah pulang ke rumah, ya tidak membersamai. Apalagi banyak kegiatan yang melibatkan jamaah masjid. Kalau di kasar atau di jamak, ya kita kehilangan jamaah, ya tidak membersamai. Tapi itu sifatnya kondisional. Tapi asalnya sebaiknya itu adalah jamak. Nah, kalau dalam kondisi Ramadan, tetap salat sunnah boleh dilaksanakan. Misalnya qiyamul lail, salat tarawih tetap boleh. Jadi kan apalagi kalau subuh, ya tidak ada ringkas salat subuh. Atau memang adakah salat yang diringkas salat subuh? Tidak ada. Kalau mau diringkas tinggal 1 rakaat lagi. Itu namanya nanti sepotong. Yang ada itu hanya maghrib, isya, zuhur, asar. Nah, kalau maghrib isya ini biasanya agak rawan. Karena kalau kita jamak, misalnya maghrib dengan isya, tidak ada di masjid. Kalau dia sholat sendiri boleh. Tapi kalau di masjid, misalnya dia sholat maghrib isya di rumah, lalu dia mau datang sholat taraweh, boleh juga. Jadi khusus sholat taraweh, dia tidak sholat isya. Nah, kalau dia sholat isya lagi ya, berarti sholat. Karena tidak boleh 2 kali sholat ini dilaksanakan. Maka harus dirubah. Yang pertama hukumnya wajib, sholat sunnah. Dan yang kedua adalah, ya itu adalah untuk apa? Untuk ya sunnah saja. Untuk sunnah.
Baik, itu untuk kebolehan. Jadi boleh salat tarawih walaupun dalam perjalanan, di mana salat kita digabung. Ya. Tapi tidak diulangi lagi salat fardu. Halo, bisa bertanya? Oh, habis nih. Masih bisa, Kak. Bagaimana Ustadz, masih bisa? Sekarang sudah pukul 6:55. Iya, bisa. Oh iya, Lanjut saja. silahkan. Yang mau bertanya terakhir ya. Iya, Bisa. Kak. Tapi Ustadz, ini kan ternyata setelah kita pelajari, ternyata ada 3 bacaan iftitah, yaitu Allahumma ba'id, wajahiyah, dan Allah Akbar kabira. Nah, yang kalau saya tidak salah ingat, yang dipelajari mulai dari SD, SMP pada umumnya, dan kemudian yang tersebar di masyarakat luas pada umumnya, penggabungan antara doa iftitah ketiga dengan kedua, yaitu Allah Akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian langsung sambung ini wajahiyah. Nah, maksud saya penetapan bacaan seperti ini yang ditetapkan mungkin oleh bagian pemerintah, mungkin Kementerian Agama, apakah memang dalilnya atau landasannya dari mana? Karena ini penggabungan, kalau saya tidak salah ingat, sepertinya begitu. Ini penggabungan antara doa iftitah ketiga dan kedua, karena setelah selesai yang Allah Akbar kabira langsung disambung ini wajahiyah. Seperti itu. Begitupun di bacaan-bacaan sholat yang ada di buku-buku yang dipelajari dari SD seperti itu, Ustaz. Nah, maksud saya ini landasannya atau mereka menetapkan atau menuliskan buku-buku di buku-buku sholat itu, apa landasan atau dalilnya? Karena ternyata di sini terpisah antara ini doa iftitah kedua dan ketiga. Ya, syukran, Ustaz. Satu lagi, bisa. Halo Bagaimana? MC. Iya, Bisa satu. dijawab dulu kayaknya yang terakhir. Atau langsung anu saja pertanyaannya, sebentar digabung oleh Ustadz Ya, bisa. jawabannya. Iya, Saya iya, digabung. silakan. Bisa ya? Silakan Ibu Ija. Ya. Oh ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkadang kalau kita sholat jamaah Ustaz, itu imam itu jedah antara takbir dengan Al-Fatihah itu tidak sampai kita selesai membaca doa iftitah. Gimana itu Ustaz? Apakah harus dituntaskan iftitahnya atau langsung kita baca Al-Fatihah? Saya kira itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, saya langsung jawab. Ada juga di chat ini saya baca dari Arman Bulukumbah. Kalau namanya pengkaderan, ya berarti harus diikuti, harus dihafal itu. Namanya pengkaderan, pelatihan. Jadi bukan hanya Allah berkabir untuk menambah pemahaman mereka. Jadi salah satu adalah menambah dan melengkapi pemahamannya. Jadi tidak boleh dibiarkan hanya dia hafal, ya yang sudah biasa di SD, ya, jangan dibiarkan. Harus ditambah pengetahuannya. Di antaranya itu adalah ada yang baru. Nah, ini harus wajib dihafalkan itu supaya melekat dan hilang ya ketasuban yang hanya membaca Allah berkabira. Kemudian yang kedua, jadi format yang dibuat itu sebenarnya adalah formasi yang dilakukan oleh sebagian ulama ataukah ya yang katakan para ustadz, hanya doa-doa. Ini doa sebenarnya dipotong-potong. Doa yang dipotong tidak dilengkapi, dan ini fatalnya di sini. Nah, karena dipotong, diambil dan ditempatkan pada tempat yang berbeda. Karena Allah berkabir itu kan bacaan Ibnu Umar, jadi bukan Nabi membaca itu. Ini adalah bacaan Ibnu Umar kalau dalam salat takbir dia baca, lalu dibenarkan oleh Nabi. Sedangkan wajah itu adalah ucapan langsung dari Nabi SAW. Yang ketika salat membaca doa ini. Ya, sehingga ini harus dikoreksi sebenarnya
Dan jangan dibiarkan kader-kader kita ini ikut. Nah, kita ada yang memberikan pencerahan bahwa yang lengkap bacaan ini kalau kita mau baca ini wajah itu ini sebenarnya lafalnya. Ya, hanya diformat dan diolah ulang bacaan-bacaan itu sehingga tidak murni lagi. Nah, sehingga kalau dicari dalilnya tidak ada karena sudah menjadi olahan. Tidak ditemukan satu dalil pun formasi yang seperti itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira lalu itu kan sebenarnya banyak ada lagi yang tertinggal. Itu tidak ditemukan dalil. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya itu ada suatu ungkapan. Ya, ini kaidah. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi apa yang aku perintahkan, maka datangilah sesuai dengan kesanggupan. Jadi kalau misalnya imamnya sudah Allah Akbar dan langsung baca Allahu Akbar kabir, langsung baca Al-Fatihah, maka ditinggalkan saja. Kita langsung baca surah Al-Fatihah. Jadi maksudnya ini, ketika dia sudah mulai Al-Fatihah, kita ikut juga di belakangnya, ya sehingga gugur. Artinya biar setengahnya saja, itu tidak mengapa. Ya, karena kita masuk. Ya, masuk. Tapi kalau misalnya sempat kita menuntaskan, lalu imamnya juga belum mengawali, dalam hal ini bacaan-bacaan Al-Fatihahnya, maka tentu bagus. Maka kita lihat kalau misalnya imamnya ini suka pendek-pendek, baca doa iftitah yang pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tempatnya memang agak bisa memberi kesempatan, dibacalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya. Nah, kalau salah sendiri, baca itu wajah karena memang panjang sekali butuh waktu sehingga bisa tuntas. Ya. Allahu a'lam. Tidak ada suara, teralmut. Sarata kacanya. Iya, yang di pertanyaan di chat saya lihat Ustadz, katanya bagaimana itu karena di tarjih hanya yang muncul 2 doa iftitah. Jadi muncul hanya 2 di tarjih. Hanya doa iftitah Allahumma ba'id dan ini wajhatu wajhiya lilladzi. Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi itu yang edisi yang lama. Nah, ini yang baru kan sudah ada keluar. Oh iya. Edisi ya, putusan tarjih 2015. Itu ada pengembangannya. Nah, pengembangannya ini dah ditambah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Oh iya. Sehingga yang menjadi patokan kita itu adalah yang ditambah pemahaman kita dari jilid ketiganya. Jadi kalau bisa dikaji secara berkalimat-kalimat itu putusan supaya lebih lengkap komprehensif bacaannya. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Jadi teman-teman tadi yang bertanya di chat itu tentang doa iftitah. Doa iftitah yang ketiga ada di jilid 3 yang warna biru itu. Baik, demikian apa yang disampaikan oleh Ustadz pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh kita semua bisa bermanfaat untuk kita dan bisa diaplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam menyangkut ibadah. Demikian Ustadz, jazakallah khairan katsira atas ilmunya pagi ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir Ustadz, mungkin ada statement penutupnya untuk kita. Baik. Jadi sungguh kebaikan yang kita lakukan ini itu akan mempengaruhi alam. Oleh karena itu, ya alam ini terbawa ya dengan keadaan orang-orang yang beriman di dalamnya. Sehingga wajarlah kalau Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Itu jadi kesimpulan terakhir,
bahwa mari kuatkan ibadah kita, niscaya alam ini akan terbentuk secara alami dan baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.